أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah, menyapinya dalam 2 tahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Majelis Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Surah Luqman ayat 13 ini menggambarkan wasiat Luqman bin Anka bin Sadun kepada anaknya yang bernama Saran. Penyampaian materi dalam ayat ini ditujukan dengan kalimat Ya Bunayya, Wahai anakku, yang merupakan bentuk tafsir bahasa Arab yang berarti belas kasih dan rasa cinta, bukan penghinaan ataupun pengecilan. Artinya, pendidikan karakter harus dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dan didorong oleh rasa belas kasih dan cinta agar lebih terarah. Materi berbuat baik dalam ayat ini ditujukan kepada kedua orang tua, khususnya seorang ibu yang dalam kondisi mengandung. Metode seperti ini dilakukan bertujuan untuk menggugah emosi seorang anak sehingga berdampak kuat terhadap perubahan sikap yang diinginkan. Majelis Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Untuk meningkatkan semangat kita dalam membangun generasi milenial yang berkarakter, marilah kita simak syair yang akan kami lantunkan berikut ini. Wahai para generasi muda, mari tingkatkan iman dan takwa agar jadi tonggak berdirinya negara yang cerdas dan berakhlakul karimah. Bangkitlah pemuda, bangkitlah pemuda, majulah Indonesia. Hadirin, karakter personality Luqman merupakan contoh dan suri tauladan bagi seluruh orang tua dalam mendidik anaknya. Dan kita sebagai umat muslim harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai tauladan dan sebagai uswah. Jika kita cermati dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya, beliau merupakan puncak kesempurnaan manusia yang harus kita kagumi, dicintai dan dijadikan panutan. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, menjelaskan bahwa Rasulullah adalah contoh teladan yang paling baik bagi manusia. Beliau membawa tentang nilai-nilai positif, baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin, untuk lebih mengetahui sosok suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. Laqad kana
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Majelis hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mengutip dari tafsir Ibnu Katsir yang bersumber dari Abdullah bin Muhammad Al-Usyeh tahun 2005, asbabun nuzul ayat ini ketika terjadi perang Ahzab, dan ketika saat itu umat muslim sedang diuji dengan kesabaran, keteguhan, kesiagaan, dan tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan turunlah ayat ini dan diperintahkan kepada umat muslim untuk meniru sikap Nabi Muhammad, baik dari segi ucapan, perbuatan, dan langkah usaha yang dilakukan. Majelis hakim yang arif nan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam mendidik generasi ke abad 21 ini memiliki hal yang sangat penting, yaitu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, berpikir kreatif dan inovatif. Dan kita sebagai generasi muda harus tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran, yaitu pertama, generasi yang taat terhadap agama. Kedua, generasi yang memiliki tekad yang kuat dalam mencari ilmu. Ketiga, generasi berbudi pekerti yang baik serta taat kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulnya. Burung gelatik hinggap di taman, cantik bulunya sedikit berkilauan. Untuk mendidik generasi yang berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah pada peserta terakhir.